Sebuah kata yang sering kita dengar ketika bicara tentang kesehatan adalah diet dan olahraga. Tapi bagaimana jika saya katakan ada satu pilar kesehatan lain yang sering kita abaikan, padahal ia adalah fondasi dari semuanya? Berapa banyak dari kita yang sengaja begadang demi pekerjaan atau hiburan, menganggap tidur sebagai kemewahan yang bisa dikorbankan? Saya yakin banyak sekali. Anggapan bahwa tidur adalah keadaan pasif atau waktu yang terbuang adalah salah satu kesalahpahaman paling berbahaya di era modern. Tanpa tidur yang cukup, diet dan olahraga menjadi kurang efektif. Tanpa tidur yang cukup, produktivitas kita menurun, emosi kita tidak stabil, dan resiko kita terkena penyakit mematikan meningkat drastis. Buku berjudul Why We Sleep yang ditulis oleh Matthew Walker, seorang profesor neuroscience dan psikologi, membahas secara mendalam mengapa tidur adalah hal paling efektif yang bisa kita lakukan untuk meriset kesehatan otak dan tubuh kita setiap hari. Buku ini menyajikan bukti-bukti ilmiah yang kuat tentang betapa merusaknya kekurangan tidur dan betapa luar biasanya manfaat dari tidur yang cukup. Dengan kisah-kisah menarik dan penelitian mutakhir, Why We Sleep akan mengubah cara pandang Anda terhadap istirahat malam. Buku ini sangat cocok untuk siapa saja yang merasa terus-menerus lelah, sulit berkonsentrasi, atau ingin meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Tonton video ini sampai habis, biar kamu bisa dapetin insight dari ringkasan buku ini secara utuh. Mengungkap dua sistem yang mengatur tidur kita. Kisah yang dibagikan dalam buku ini dimulai dengan pemahaman dasar. Apa yang sebenarnya mengatur kapan kita ingin tidur dan kapan kita ingin bangun? Jawabannya ada pada dua sistem utama dalam tubuh kita. Pertama adalah irama sirkadian atau jam biologis 24 jam kita. Jam ini terletak di dalam otak, tepatnya di nukleus suprakiasmatik. Irama ini memberi sinyal ke seluruh tubuh kita, mengatur siklus rasa kantuk dan kewaspadaan, suhu tubuh, metabolisme, hingga pelepasan hormon. Jam ini secara alami berjalan sedikit lebih lama dari 24 jam, namun setiap hari diriset oleh sinyal dari cahaya matahari. Inilah mengapa cahaya buatan di malam hari, terutama cahaya biru dari layar gawai, bisa mengacaukan jam biologis kita dan membuat kita sulit tidur. Sistem kedua adalah tekanan tidur. Saat kita bangun, otak kita mulai memproduksi zat kimia bernama adenosin. Semakin lama kita terjaga, semakin banyak adenosin yang menumpuk. Tumpukan adenosin inilah yang menciptakan tekanan atau dorongan untuk tidur. Kafein bekerja dengan cara memblokir reseptor adenosin di otak, sehingga kita merasa lebih waspada meskipun tekanan tidur sudah tinggi. Namun, adenosin tetap menumpuk, dan ketika efek kafein hilang, kita akan merasakan kafein crash, rasa kantuk yang datang tiba-tiba dengan sangat kuat. Memahami dua sistem ini adalah kunci untuk menyadari bahwa tidur bukanlah sebuah tombol on-off sederhana, melainkan sebuah tarian biologis yang kompleks. Arsitektur tidur, perbedaan tidur, NREM, dan REM. Mungkin kamu sering berpikir bahwa tidur hanyalah satu keadaan tunggal. Faktanya, tidur adalah sebuah perjalanan yang terstruktur melalui berbagai tahapan yang berbeda, masing-masing dengan fungsi uniknya. Matthew Walker membaginya menjadi dua jenis utama, tidur NREM atau Non-Rapid Eye Movement dan tidur REM atau Rapid Eye Movement. Setiap malam, kita melalui siklus sekitar 90 menit yang terdiri dari kedua jenis tidur ini. Tidur NREM mendominasi paruh pertama malam. Inilah fase tidur dalam di mana gelombang otak kita melambat. Fungsinya sangat krusial. Transfer memori. Tidur NREM memindahkan ingatan jangka pendek yang rapuh dari hipokampus ke korteks untuk penyimpanan jangka panjang yang lebih aman. Ini seperti memindahkan file dari USB ke hard drive utama. Pembersihan otak. Saat kita tidur NREM, sistem pembuangan limbah otak yang disebut sistem glimfatik bekerja 10 kali lebih aktif. Sistem ini membersihkan plak amiloid, yaitu protein beracun yang menjadi penyebab utama penyakit Alzheimer. Tidur REM atau tidur mimpi mendominasi paruh kedua malam, terutama di jam-jam lilang pagi. Di fase ini, otak kita justru sangat aktif, mirip seperti saat kita bangun. Fungsinya tak kalah penting, pemrosesan emosi. Tidur REM berfungsi sebagai terapi semalam.
Ia membantu memproses pengalaman emosional yang sulit dan mengurangi sengatan emosionalnya, sehingga kita bisa mengingat kejadian tanpa harus merasakan kembali trauma yang sama. Kreativitas dan pemecahan masalah. Di fase inilah, otak kita menghubungkan berbagai informasi yang tidak terkait, menciptakan koneksi baru yang bisa melahirkan ide-ide kreatif dan solusi inovatif untuk masalah yang kita hadapi. Penting untuk diingat bahwa siklus ini tidak simetris. Kita mendapatkan sebagian besar tidur dalam dan sebagian besar tidur mimpi di akhir malam. Inilah sebabnya mengapa memotong waktu tidur, bahkan hanya 1 atau 2 jam, sangat merusak. Jika Anda tidur hanya 6 jam, Anda mungkin kehilangan 60 hingga 90% dari tidur Anda yang sangat penting. Konsekuensi mengerikan dari kurang tidur. Bagian paling mengejutkan dari buku ini adalah paparan tentang dampak buruk dari kekurangan tidur. Ini bukan sekedar merasa lelah. Ini adalah serangan komprehensif terhadap setiap aspek kesehatan kita. Pertama, otak dan fungsi kognitif. Kurang tidur secara langsung merusak kemampuan kita untuk belajar. Penelitian menunjukkan bahwa setelah 1 malam tanpa tidur, kemampuan otak untuk menyerap informasi baru turun hingga 40%. Emosi kita juga menjadi tidak stabil. Kita menjadi lebih reaktif dan negatif karena pusat emosi otak, amigdala, menjadi hiperaktif, sementara pusat kendali rasional, korteks prefrontal melemah. Dan yang paling menakutkan, kurang tidur secara kronis meningkatkan risiko penyakit Alzheimer secara signifikan karena proses pembersihan plak amiloid di otak menjadi terhambat. Kedua, kesehatan tubuh. Kurang tidur adalah resep bencana bagi sistem kardiovaskular. Bahkan pengurangan tidur 1 jam saja, seperti saat daylight saving time, terbukti meningkatkan serangan jantung keesokan harinya. Sistem kekebalan tubuh kita juga lumpuh. 1 malam dengan tidur hanya 4 jam dapat mengurangi sel pembunuh alami, natural killer cells, pasukan elit pembasmi kanker sebanyak 70%. Metabolisme kita pun kacau. Kurang tidur mengganggu hormon pengatur nafsu makan, leptin, sinyal kenyang, dan grelin, sinyal lapar, membuat kita cenderung makan lebih banyak dan memilih makanan tidak sehat. Ini adalah jalan pintas menuju obesitas dan diabetes tipe 2. Jalan menuju tidur yang lebih baik. Setelah memahami bahayanya, lalu apa solusinya? Matthew Walker tidak hanya menakut-nakuti, tetapi juga memberikan panduan praktis. Pertama, ia membantah mitos tentang pil tidur. Pil tidur bukanlah solusi. Obat-obatan seperti Ambien pada dasarnya adalah obat penenang, sedatif. Mereka tidak menghasilkan tidur alami. Gelombang otak yang dihasilkan berbeda. Dan obat ini terbukti dapat merusak memori, meningkatkan risiko infeksi, kanker, dan bahkan kematian. Solusi yang sebenarnya menurut penelitian adalah CBTI atau Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia, sebuah terapi perilaku yang membantu membangun kebiasaan tidur yang sehat tanpa obat. Kedua, membangun kebiasaan baik. Dari semua tips yang ada, yang paling penting adalah keteraturan. Tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Ini akan menstabilkan irama sirkadian Anda dan meningkatkan kualitas serta kuantitas tidur Anda secara signifikan. Ketiga, menciptakan lingkungan yang tepat. Jika kamar tidur Anda tetap gelap, sejuk, sekitar 18 derajat Celcius adalah suhu ideal, dan bebas dari gawai. Hindari alkohol dan kafein menjelang tidur. Alkohol mungkin membantu Anda tertidur, tetapi ia secara brutal menekan tidur REM dan membuat tidur Anda terfragmentasi. Kesimpulan buku: 3 penyebab utama epidemi kurang tidur modern adalah kebiasaan mengabaikan pentingnya tidur, cahaya buatan yang konstan di malam hari, dan kaburnya batas antara waktu kerja dan waktu pribadi. Buku ini mengajarkan bahwa tidur bukanlah sebuah kemewahan, melainkan kebutuhan biologis yang tidak bisa ditawar. Ia adalah sistem pendukung kehidupan dan penyembuh paling kuat yang diberikan oleh alam. Kita tidak bisa terus-menerus menumpuk utang tidur dan berharap bisa membayarnya di akhir pekan.
Tantangan terbesar kita saat ini adalah mengubah stigma bahwa tidur adalah tanda kemalasan. Sebaliknya, tidur yang cukup adalah salah satu hal paling cerdas yang bisa kita lakukan untuk produktivitas, kebahagiaan, dan umur panjang. Milikilah kembali hak Anda untuk tidur nyenyak semalam penuh, karena hanya dengan begitu kita bisa benar-benar merasakan bagaimana rasanya terjaga seutuhnya di siang hari.